anak ini tuh agak sedikit diberikan apa ya, anak ini spesial gitu, dia agak Down syndrome. Oke, jadi garis besar album ini itu menceritakan tentang beberapa kisah cinta yang sudah bukan ceritanya Unmesh lagi, tapi ada beberapa teman-teman dari beberapa profesi, ada dari kurir, abis itu ada teman-teman penggemar juga, terus abis itu ada driver ojol, terus ketika dirangkum menjadi satu album ini, kisahnya itu benar-benar menceritakan tentang kisah cinta mereka dan juga ada beberapa doa dari keluarga mereka juga, dan juga ada beberapa lagu Unmesh juga yang betul-betul doanya itu datang dari keluarga, dan itu menjadi satu keputusan akhirnya Unmesh memberi nama album ini tuh album cinta dan doa gitu. Sih lebih mulai kelihatan temanya gitu. Jadi kalau album kemarin tuh benar-benar kita kerjain karena benar-benar ngejar lagu-lagu yang udah dirilis sebelumnya kayak Cinta Luar Biasa, Hanya Rindu. Itu kan lagu yang menjadi patokan akhirnya mau rilis album gitu. Kalau ini benar-benar dari setelah album pertama rilis, oke, kita persiapin buat album kedua dan hasilnya adalah di Cinta dan Doa gitu. Oh iya, iya emang sengaja dibikin alurnya dari sedih, habis itu sampai benar-benar memotivasi di Kita dan Doa satu lagunya tuh. Jadi kalau teman-teman sadar, lagu yang ada di album ini ada lagu yang dirilis 2 tahun yang lalu. Jadi sengaja Unmesh bikin jadi satu rumah biar mereka tuh jadi satu gitu. Karena emang udah bayangan Unmesh tuh pas ngerilis 2 tahun lalu tuh udah ngarahin ke album ini. Tapi emang karena waktu yang lumayan sulit buat kita dapat buat ngerjain album, akhirnya dengan waktu yang seadanya kita bikin, kita totalitasin, terus akhirnya dengan tim label, tim manajemen kita sepakat untuk merilisnya di tanggal berapa nih? 21 ya? 21 September 2023. Jadi ada lagu yang dirilis tahun 2021 juga. Oke, prosesnya sih menyenangkan ya. Ada beberapa lagu favorit tuh adalah ada Tak Lalu Sakit, abis itu ada Kita dan Doa dan Pelukis Pilu. Jadi 3 lagu ini benar-benar spesial karena masing-masing punya ceritanya masing-masing gitu. Ada Tak Lalu Sakit ini lagu dengan logat Kupang yang dimana Unmesh ngambil lagu ini pun di menit-menit terakhir sebenarnya. Jadi lagu ini masuk paling terakhir dan nggak nyangka juga kalau lagu ini pun yang bisa jadi andalan juga di album ini. Salah satu lagu yang disukai banyak orang. Di Tak Lalu Sakit ini selain lagunya dengan logat Kupang, lagu ini juga mewakilkan perasaannya Unmesh yang begitu sayang sama orang-orang Kupang yang selalu support Unmesh. Karena emang dari sana kami berasal gitu. Terus habis itu ada Kita dan Doa. Kita dan Doa ini salah satu lagu yang Ame tuh pengen ketika merilis lagu ini tuh orang-orang tuh saling respect satu sama lain. Ketika kita lagi ngumpul, kita lagi ketemu orang-orang random, kita benar-benar harus saling care gitu. Kita kan kebanyakan sudah sibuk dengan dunia kita masing-masing, mikirin diri sendiri. Nah di lagu ini tuh lebih ngajarin kayak gitu. Jadi lagu ini terinspirasi oleh si Eric yang teman kita di Bandung itu. Habis itu ada driver ojol yang rumahnya itu dekat sama rumah Unmesh. Dia setiap kali mau kerja itu selalu mampir ngopi, rokok. Habis itu dia cabut, terus datang dia cerita lagi hal yang sama. Dapat penumpang berapa, dapat duit cuman sekian. Terus habis itu dengan rutinitas yang sama akhirnya Unmesh terinspirasi untuk bikin lagu itu. Terus habis itu di Pelukis Pilu ini agak unik juga karena Unmesh ngambil kembali si Faisal Resi, pencipta lagu Cinta Luar Biasa orang Kupang, di mana Unmesh juga kolaborasiin dengan pemain musik atau musik produser yang bikin juga orang Kupang. Jadi sengaja Unmesh libatin orang Kupang karena pengen nunjukin bahwa orang Kupang di kampung Unmesh tuh hebat-hebat, cuman mereka butuh wadah aja, itu sih. Jadi emang di album ini konsepnya tuh sebenarnya belum ada di awal, cuman karena emang seiring berjalannya waktu, konsep itu terbentuk dengan sendirinya dengan lagu-lagu yang Unmesh bikin semengalir mungkin gitu. Jadi kayak pas nentuin oke, lagu ini yang menjadi pembuka album itu dirilis tahun 21, judulnya Tiba-Tiba.
tiba-tiba itu dirilis. Setelah itu baru kita mikir, oke, harus ada lagu yang benar-benar nyambung ke tiba-tiba, terus ada benang merahnya dari Bisa Tanpamu, ada Andaikan Kau Datang juga, dan akhirnya itu menjadi kebentuk dengan sendirinya gitu. Jadi terus habis itu dilanjutin lagi dengan Putus Tapi Cinta, habis itu dengan lagu-lagu berikutnya sampai akhirnya dapat Pelukis Pilu, Terlalu Sakit, Sampai Kita dan Doa. Itu benar-benar nyatu dan akhirnya kita mendapatkan tema itu setelah lagunya jadi gitu. Jadi benar-benar kita fokusinnya ke lagu dulu, habis itu kita rangkum menjadi satu cerita, dan akhirnya cerita itu kita putusin kesimpulannya sampai akhirnya nama albumnya jadi Cinta dan Doa. Nah mungkin nextnya betul-betul kita harus siapin dulu temanya, itu perlu kita coba. Jadi karena emang ini albumnya masih mengalir aja, kita nentuin lagu dulu, jadi mungkin itu jadi pembelajaran untuk kita untuk next albumnya gitu. Sebenarnya nada sama lirik itu ngikutin cerita sih. Kalau Anmes sih lebih sulit bikin story-nya gitu. Jadi ketika story-nya yang Anmes bikin itu bukan real story, itu pasti nggak bakal jadi. Jadi lagu itu pun nggak bakal pernah Anmes rilis kalau lagu itu bukan true story gitu. Jadi kayak Mahal Ini Sial, itu ada story-nya. Habis itu ada Usai, itu ada story-nya juga sama Titit. Habis itu ada Tega, habis itu Waktu dan Perhatian, dan beberapa lagu lainnya, ada Buat Ocha. Dan kalau nada sama lirik sebenarnya gampang ya, gampang kita bentuk, yang penting udah dapat story-nya. Jadi Anmes itu salah satu tipikal pencipta lagu yang nggak bisa ngarang sebuah cerita untuk menjadikan sebuah lagu, tapi ketemu sama si penyanyinya yang mau dibikinin lagu, dia cerita apa, kalau ceritanya kurang menarik kita ganti story-nya, kalau emang ada cerita yang betul-betul kena, dapet, baru dibikinin lagu gitu. Seneng dong, karena emang lagu itu ditulis bareng Ame sama Lini di tahun 2020, waktu Lini Kona masih gendut-gendutnya tuh, Warkona tuh. Terus lagi COVID, mamanya masih ada, terus mamanya udah meninggal dong waktu itu. Terus itu benar-benar masa-masa Ame sama Lini coveran gitu. Dan gak nyangka lagu ini itu lagu yang dipilih paling terakhir. Karena ini materi yang udah lama banget disimpan sama Ame. Terus begitu sisa satu lagu di albumnya Mahal Ini Febula, ANR nelfon dong, Ame ayo dong kita kelarin lagu yang kata Mahal Ini ada lagu sama Kame 2020. Yang mana sih? Kayak kita ngobrol panjang lebar, terus akhirnya nentuin jadwal, cocokin tanggal sama Lini, main ke rumah, kita kelarin tuh. Jadi pas proses pembuatan lagu pun, walaupun Lini mungkin udah pacaran sama Iki waktu itu belum, Ame nggak tahu, lupa. Ya kita tetap harus recall lagi perasaan itu, habis itu recall lagi ceritanya kayak gimana, kita ungkit lagi, akhirnya bahas di situ, terus akhirnya lagu ini jadi. Dan yang lebih kerennya lagi, disempurnain sama Kak Kamga, Muhammad Kamga juga yang terlibat di penulisan lagu ini. Jadi itu yang mungkin membuat Komplit Sial tuh menjadi nggak sial. Oke. Sebenarnya kalau orang Indonesia tuh lebih suka lagu galau sih sebenarnya. Iya, karena mungkin gampang banget buat ganti bahasa, gampang banget diputusin, habis itu gampang banget mutusin. Jadi emang asik aja gitu kalau nyesuaiin pendengarnya gitu. Jadi begitu lihat aja deh beberapa konser gitu, penyanyi-penyanyi, teman-teman musisi. Jadi ketika mereka ceritain lagu yang happy, lagu ini spesial buat kalian yang sayang banget sama pasangan, itu pasti yang jomblo tuh langsung teriak, oh gitu ya. Jadi kayak ketika kita wakilin teman-teman yang galau tuh pasti mereka lebih bahagia. Jadi mungkin itu salah satu alasan lucu aja gitu. Ya jagoannya di albumnya. Ya kalau lagu happy ya ada judulnya Ungu sih. Ungu tuh panjangannya Untukmu Gadisku. Jadi itu salah satu lagu happy juga. Gadis-gadis Indonesia semua. Yeay.
Karena nggak bohong kalau Unmesh sampai di Jakarta itu berkat doa dari mereka ya. Dan Unmesh juga pernah berada di posisi mereka bahwa kita di sana nggak akan bisa berkembang kalau nggak ada yang kasih kesempatan. Jadi Unmesh pengen jadi wadah, pengen jadi jembatan juga buat mereka bisa kenal industri entertainment tuh kayak gimana. Mereka tuh di sana bikin videonya bagus-bagus, tapi mereka nggak tahu rules yang benar tuh kayak gimana, proses kreatif yang benar tuh kayak gimana, apa yang mereka harus suguhin. Nah itu yang Unmesh bawa ke sana gitu. Jadi budaya di sini yang sebenarnya kita udah jauh banget perkembangannya, tapi mereka tuh masih dapat basicnya. Jadi itu salah satu cara Unmesh buat mereka tuh dapat pengalamannya, dapat ilmunya. Jadi dari semuanya, dari makeup artisnya mungkin, habis itu dari modelnya, dari videografernya, direkturnya, segala macam tuh dapat ilmunya, dapat kesempatan buat tahu kayak gimana sih entertainment di Jakarta, entertainment di nasional tuh kayak gimana. Jadi mereka juga sewaktu-waktu mungkin bisa menaikkan kualitas mereka, habis itu bisa dapat kesempatan buat ngerjain video klip di tempat lain mungkin karena sejujurnya orang sana tuh hebat-hebat gitu. Tapi mereka nggak punya kesempatan aja, jadi kita kasih kesempatan. Ya, sebenarnya Kupang tuh kecil banget. Jadi kita tanpa bikin pun kita udah saling apa ya? Kita bisa komunikasi satu sama lain. Jadi itu gampang kalau komunikasi tanpa harus membuat sebuah grup WhatsApp, habis itu komunitas. Jadi kalau apalagi kayak Unmesh, Marion Jola, Mario Y. Clau yang orang-orang sini, orang-orang dari Kupang itu gampang banget kita untuk merangkul sebenarnya. Jadi mungkin kedepannya akan ada satu tempat yang bisa menaungi mereka mungkin. Jadi ya doain aja, Unmesh lagi siapin. Salah satunya itu ada anak Kupang yang Unmesh kemarin ajak duet juga di album ini. Judulnya Selamanya Untukku, namanya Ria. Jadi itu langkah awalnya Unmesh untuk semoga kedepannya bisa jadi wadah buat mereka. Oh iya, judulnya itu Berharap Pada Cinta Yang Salah sebenarnya. Jadi bukan karena story-nya ya, tapi karena lagu ini tuh di-tag setelah konser di Kuala Lumpur. Dan pas kita udah mau rilis, ini fakta yang harus teman-teman tahu, Berharap Pada Cinta Yang Salah itu sebenarnya hampir tidak dimasukin ke album ini karena lupa. Jadi begitu serius. Jadi dia ini anak tiri sebenarnya. Jadi pas kita udah hearing session gitu, pas mau hearing session, udah datang media, udah datang radio, udah datang teman-teman yang kita undang buat hearing sessionnya. Pas udah nyampe, kita list lagi tuh lagu. Kok lagunya cuma 12? Jadinya 13, sama ingat bang. Terus kata Einar kita, ya emang ini aja lagunya. Enggak, kalian lupa satu. Apa? Berharap Pada Cinta Yang Salah. Pak, langsung naik. Mereka langsung cari materinya, langsung dapet filenya, langsung diedit. Oke, kita masukin ke sini. Udah di-submit ke ini belum? Digital platform. Untungnya udah. Jadi hampir aja tuh Berharap Pada Cinta Yang Salah nggak dirilis. Itu dia. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang nonton video ini. Jangan lupa untuk dengerin album Unmesh Cinta dan Doa di seluruh digital platform, dan semoga kalian suka dengan album kedua Unmesh ini, dan salam sayang dari Unmesh buat kalian semua.